Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Devar Harmawan dari S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saat ini saya sedang berada di salah satu candi yang termegah, termewah yang ada di Jawa Timur. Bisa kalian lihat di sini, di belakang saya ini saya sedang berada di Candi Palah atau biasa dikenal dengan Candi Penataran. Candi ini berada di Desa Nglegok, Kabupaten Blitar. Jangan lupa ikuti terus saya ya. Meskipun bukan merupakan daerah yang menjadi pusat kerajaan, namun banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Blitar. Salah satunya yaitu Candi Penataran. Candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan dewa-dewi dan ritual keagamaan. Kompleks candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut di sebelah utara Blitar pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Candi Penataran ini yang nama aslinya yakni Candi Palah dibangun sebagai candi gunung yang digunakan sebagai upacara pemujaan para raja. Selain digunakan untuk pemujaan para raja, candi ini juga digunakan untuk mencegah bencana Gunung Kelut yang sering terjadi pada daerah Kabupaten Blitar. Kompleks Candi Penataran ini pertama kali dilaporkan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1815. Dibangun secara bertahap pada abad 12 Masehi oleh pemerintahan Kerajaan Kediri, kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Singosari, dan dikembangkan pada era pemerintahan Kerajaan Majapahit. Candi Penataran ini tersusun oleh berbagai macam jenis batuan, yakni ada batuan andesit dan ada pula di bangunan candi yang tersusun dari batu bata merah. Kompleks candi ini memiliki luas sekitar 2 hektar dengan pembagian halaman yang berjumlah 4 bagian. Pada setiap halaman dibatasi oleh arca Dwi Rapala yang menggambarkan sosok penjaga penting dalam kerajaan. Sebelum memasuki candi pertama, terdapat bangunan suci yang berbentuk persegi panjang. Bangunan ini dulunya digunakan atau difungsikan sebagai tempat untuk istirahat para raja dan digunakan untuk menaruh sesaji pada upacara keagamaan. Dalam pendopo ini dikelilingi oleh cerita relief, yakni relief Sri Tanjung, kemudian Sang Setiawan, Bubuk Sang Gagang Aking. Pada relief ini menceritakan perjuangan, kesetiaan, dan keikhlasan dalam memperoleh kesempurnaan hidup. Kemudian bagian kedua setelah situs pendopo teras yakni adalah Candi Angka Tahun. Pada bagian dalam candi ini terdapat sebuah arca Ganesha yang dipercaya sebagai dewa sumber kekuatan dan relief Surya Majapahit yang menjadi simbol kebesaran kerajaan Majapahit. Model bangunan candi ini sering kita lihat pada logo Kodam Brawijaya. Kemudian bagian selanjutnya yakni adalah Candi Naga. Candi ini pada saat ini hanya tersisa kaki dan tubuh candi. Mengapa disebut dengan Candi Naga? Hal ini dikarenakan relief yang terdapat pada candi ini membentuk motif naga yang mengelilingi tubuh candi. Kemudian bagian keempat adalah Candi Inti Penataran. Candi ini memiliki 3 tingkatan yang masing-masing memiliki relief dengan cerita yang berbeda-beda. Candi ini merupakan candi yang terbesar yang ada pada kompleks Candi Penataran. Pada tingkatan 1 merupakan relief yang menggambarkan kisah Ramayana. Kemudian relief Krishnayana pada teras kedua dan relief arca dan singa bersayap pada teras ketiga. Makna cerita yang ada pada relief di candi ini sangatlah berbeda dengan candi-candi yang lain pada Candi Penataran, sehingga candi ini menjadi candi yang disakralkan. Kemudian keseluruhan kisah penataran terukir pada sebuah prasasti yang bisa kita sebut dengan Prasasti Palah. Prasasti Palah dibuat oleh kerajaan dari Kediri yakni Raja Kertajaya yang berisi penetapan Sima dan diperuntukkan sebagai sarana menjaga serta memelihara keberlangsungan ibadah di tempat suci. Kemudian
Pada halaman paling belakang pada kompleks Candi Penataran, tepatnya pada belakang candi inti, terdapat suatu kolam air jernih yang dipercaya memiliki sumber air yang tidak dapat kering. Pada kolam air jernih ini terdapat relief difabel yang melekat pada dinding-dinding kolam tersebut. Dulunya, kolam ini memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan. Pada dasarnya, kompleks Candi Penataran ini merupakan candi mati. Maksudnya, candi ini tidak terikat dengan hubungan agama manapun. Serta pada saat ini, pemerintah Kabupaten Blitar secara resmi menjadikan kompleks Candi Penataran ini sebagai sebuah destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Blitar. Baik, itulah sedikit cerita pada perjalanan saya kali ini di Candi Penataran. Nantikan kembali perjalanan-perjalanan saya mengunjungi destinasi wisata lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.